حصريا على شبكة سما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati para pemirsa, kami atas nama termasuk madrasah dan pondok pesantren Hidayatul Muttaqin dari Boyo Kediri menyampaikan rasa gembira dan terima kasih kepada teman-teman kelas 3 aliyah yang akan tamat tahun 2013 akan menampilkan hasil beliau belajar di Pondok Pesantren Boyo yang bersangkutan dengan Tajhizul Majid atau Muqarrarul Majid sampai terusnya. Ini akan dipraktekkan sesuai dengan apa yang telah dipelajari selama itu, yaitu bagaimana memandikan mayit dan bagaimana mengurisi mayit dan bagaimana menanam mayit di kubur dan seterusnya. Ini akan dipraktekkan lewat video ini oleh teman-teman kelas 3 aliyah. Semoga apa yang akan ditampilkan oleh teman-teman kelas 3 aliyah itu betul-betul membawa manfaat maslahat kepada masyarakat, dan apabila ada kekurangannya apapun siap dari kelas 3 aliyah untuk dimintai keterangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Agil Sirot, Ketua Umum Pengurus Pusat Nahdlatul Ulama, memberikan dukungan dan apresiasi kepada teman-teman kelas 3 aliyah Madrasah Hidayatul Muttaqin Pesantren Boyo Kediri. Mereka sangat kreatif dalam mempraktekkan tajhizul mayyit, yaitu melakukan prosesi terhadap jenazah dari memandikan, mengkafani, kemudian mengkuburnya. Itu merupakan kreativitas yang baik, yang baru, yang belum tentu orang-orang yang sudah mengkaji kitab berjilid-jilid mampu mempraktekannya. Semoga teman-teman kelas 3 aliyah Madrasah Hidayatul Boyo Kediri tamatan 2013 mendapatkan kekuatan lahir batin, taufik dan hidayah dari Allah, mendapatkan ilmu bermanfaat untuk bangsa dan negara. Wallahu fitraqum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kami dari segenap jajaran kelas 3 aliyah Purna Siswa 2013 Madrasah Hidayatul Muttaqin Pondok Pesantren Boyo Kota Kediri akan memperagakan tata cara merawat jenazah, mulai dari merawat sakaratul maut sampai menguburkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kalangan masyarakat kita semua dan dapat dipertanggungjawabkan apa yang akan menjadi isinya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi ketika menjelang wafat. Ketika seseorang dalam keadaan sakit yang sudah atau belum sampai pada taraf sakaratul maut, maka dianjurkan dia ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya.
dianjurkan pula bertaubat serta memohon ampun atas segala dosa-dosanya dengan memperbanyak istighfar atau dengan kalimah-kalimah thayyibah yang lain seperti la ilaha illallah, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Tiada Tuhan selain Allah, aku memohon ampunan kepada Allah dan aku bertaubat kepada Engkau ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha. Kemudian juga dianjurkan untuk berwasiat bagi orang yang sakit kepada ahli waris atau keluarga dalam hal kezaliman yang pernah dia lakukan untuk dimintakan maaf terhadap orang yang dia zalimi atau juga dalam hal yang lain. Ketika telah nampak tanda-tanda sakaratul maut, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu sebagai berikut. Dibaringkan di atas lambung sebelah kanan, dihadapkan ke arah kiblat. Jika kesulitan, maka ditidurkan terlentang dengan wajah serta kedua telapak kakinya dihadapkan ke kiblat. Kemudian dibacakan surat Yasin dengan suara agak keras dan surat Ar-Ra'd dengan suara agak pelan. Ketika sakaratul maut nampak seperti orang yang kehausan, maka diberi air minum. Apalagi jika terdapat tanda orang yang sedang sakaratul maut meminta minum. Bahkan dalam hal ini sebagian ulama mengatakan bahwa wajib dilakukan, karena kondisi seperti ini bisa dimanfaatkan oleh syaitan untuk menjerumuskannya meninggalkan keimanan. Disunahkan juga untuk mensiwaki orang yang sakaratul maut, karena menurut Syekh Amin Al-Qurdi dalam Tanwirul Qulub, sebagian dari manfaat siwak adalah untuk mempermudah keluarnya ruh. Setelah itu kemudian ditalkin dengan kalimat tahlil la ilaha illallah, atau cukup dengan kata Allah yang diulang-ulang secara santun, tidak ada kesan memaksa, dan yang paling utama dilakukan oleh selain ahli waris. Dan apabila mayit telah mengucapkan kalimat tahlil atau kalimah Allah, maka tidak usah diajak ngomong apapun lagi. Hal ini dilakukan karena agar akhir kalimah yang diucapkan adalah kalimat tauhid, karena terdapat hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, yang artinya barang siapa akhir ucapannya ketika meninggalkan dunia adalah la ilaha illallah, maka akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud dan Hakim. Hal-hal yang perlu dilakukan terhadap seorang yang baru meninggal dunia adalah sebagai berikut. Bagi yang hadir, maka disunahkan membaca kalimat irtija, yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Dan berdoa sebagai berikut. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku ini dan berikanlah pengganti yang lebih baik darinya. Kemudian memejamkan kedua mata si mayit dengan membaca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah memejamkan mata, membaca doa sebagai berikut. Allahumma ighfir li hadzal mayyit warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Ya Allah, ampunilah mayit ini dan tinggikan derajatnya dalam golongan orang-orang yang dapat petunjuk, dan berilah imbalan di akhirat nanti, dan berilah ampunan baginya dan bagi kami wahai Tuhan penyeru alam. Kemudian mengikat rahang mayit dengan kain atau sejenisnya yang diikatkan di atas kepala agar mulutnya tidak terbuka. Kemudian melenturkan sendi-sendi tangan si mayit dengan dilanjutkan mensedekapkan kedua tangan si mayit di dalamnya dan diikat dengan tali, supaya ketika mayit dibawa ke tempat pemandian, tangannya tidak bergelantungan.
Kemudian sendi-sendi kaki mayit dilenturkan. Illallah la ilaha illallah ma lana rabbun siwa. Lalu jempol kaki kanan diikat dengan jempol kaki kiri dengan tali atau sejenisnya, agar posisi kaki si mayit tidak renggang terlalu lebar. Illallah ma lana rabbun siwa. Apabila tubuh mayit telah kaku, maka sunnah dilemaskan dengan minyak. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam proses memandikan dan mengkafani mayit. Meletakkan sesuatu yang agak berat di atas perut agar perutnya tidak membesar. Menutup seluruh tubuh mayit dengan kain. ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود. Dan ketika ada keluarga yang ingin melihat si mayit, maka tetap diperbolehkan untuk membuka kain penutup bagian wajah mayit. ربنا الهادي الودود فضله ملء. Setelah itu mendoakan si mayit. Membebaskan segala tanggungan seperti hutang atau lainnya. Ahli waris segera melakukan hiwalah atau pelimpahan tanggungan hutang terhadap orang-orang yang bersangkutan, dan bagi mereka sunnah untuk menerimanya. Bergegas untuk merawat atau mentajhiz dan dimulai dengan memandikannya. Ketika mayit belum dimandikan karena menunggu keluarganya yang belum hadir ataupun karena menunggu selesainya persiapan untuk memandikan mayit, maka ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan. Yang pertama, menaburkan wewangian di sekitar tempat si mayit. Yang kedua, meletakkan mayit pada tempat yang agak tinggi. Yang ketiga, menghadapkan ke arah kiblat seperti orang yang sakaratul maut. Dan yang keempat, mendoakan ampunan dan rahmat. Atau bisa juga dengan membaca surat Yasin atau surat Al-Ikhlas sampai si mayit dimandikan. Tajhizul mayit atau merawat mayit. Tajhizul mayit artinya merawat atau mengurus seseorang yang telah meninggal dunia. Sedangkan hukum merawat mayit adalah fardu kifayah jika orang yang mengetahui mayit tersebut lebih dari satu orang. Namun, jika hanya satu orang yang mengetahuinya, maka hukumnya adalah fardu ain. Dan hal-hal yang harus dilakukan kaum muslimin ketika dihadapkan pada kematian orang lain berkisar pada 4 hal. Yang pertama, memandikan, kemudian mengkafani, mensolati, dan memakamkan. Catatan: bagi orang yang mati syahid dalam peperangan menegakkan agama Allah, maka yang wajib dilakukan hanyalah 2 hal, yaitu mengkafani dengan pakaian yang ia gunakan berperang. Apabila tidak mencukupi, maka ditambahkan dengan kain kafan sehingga dapat menutupi. Kemudian menguburkannya. Mayit bayi prematur atau bayi kluron, yaitu bayi yang lahir sebelum usia 6 bulan dalam kandungan, jika prematur telah berbentuk manusia namun tidak ada tanda-tanda kehidupan seperti menangis, menjerit, dan bergerak, maka kewajiban adalah memandikan, mengkafani, dan menguburkannya tanpa disolati. Sedangkan bayi yang hanya berupa segumpal darah atau daging disunahkan untuk mengkafani dan menguburkannya saja. Mayit kafir harbi, yaitu kafir yang memusuhi orang muslim, orang murtad, kafir zindik, orang yang berpura-pura memeluk Islam, tidak ada kewajiban apapun yang harus dilakukan. Karena bangkainya bila tidak dikubur akan menimbulkan bau busuk, maka wajib dikuburkan atau dibuang di hutan. Sedangkan mayit orang kafir yang tidak memusuhi orang muslim, maka dikafani dan dikuburkan saja. Memandikan mayit. Catatan: dalam memandikan mayit ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, haram melihat aurat mayit kecuali suami atau istri. Yang kedua, wajib memakai alas tangan ketika menyentuh auratnya. Yang ketiga, mayit dibaringkan di tempat yang agak tinggi atau dipangku oleh 3 atau 4 orang. Yang keempat, mayit dimandikan dalam keadaan tertutup semua anggota tubuhnya. Jika tidak mungkin, maka hanya auratnya saja yang ditutupi. Yang kelima,
sunnah menutup wajah mayit dari awal sampai selesai. Dan yang keenam, sunnah memakai air dingin kecuali di saat cuaca dingin. Prosesi memandikan mayit. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam memandikan mayit adalah: yang pertama, orang-orang yang memandikan. Orang yang memandikan harus sejenis, kecuali masih ada ikatan mahram, suami istri, atau jika mayit adalah seorang anak kecil yang belum menimbulkan potensi syahwat. Orang yang lebih utama memandikan mayit laki-laki adalah ahli waris asobah laki-laki, seperti ayah, kakek, anak laki-laki, dan yang lain. Dan bila mayitnya perempuan, maka yang lebih utama adalah perempuan yang masih memiliki hubungan kerabat. Orang yang memandikan dan orang yang membantunya adalah orang yang memiliki sifat amanah atau dapat dipercaya. Yang kedua, tempat memandikan, yaitu sepi, tertutup dan tidak ada orang yang masuk selain yang bertugas. Bagi pentakziah dan yang tidak berkepentingan dalam pemandian, tidak ada anjuran untuk melihat si mayit, apalagi orang lain yang bukan mahram, maka tidak diperkenankan untuk melihat. Ditaburi wewangian, semisal dengan membakar dupa dan lain-lain. Sebelum mayit dibawa ke tempat pemandian, terlebih dahulu disediakan seperangkat alat mandi yang dibutuhkan, seperti daun bidara atau sabun yang diaduk dengan air bersih, air yang dicampur dengan sedikit kapur barus, handuk, kain penutup, siwak, sisir, kaos tangan, plastik wadah kotoran, masker, dupa wangi yang dibakar. Dalam memandikan mayit, ada beberapa cara atau kriteria. Yang pertama, kriteria batas mencukupi atau paling sedikit, yaitu dengan menggunakan 1 kali guyuran saja. Dan yang kedua, cara yang sempurna. Dalam kriteria ini ada 3 tingkatan, yaitu kesempurnaan tingkat rendah, kesempurnaan tingkat sedang, dan paling sempurna. Cara memandikan mayit dengan kriteria batas mencukupi. Setelah mayit berada di tempat pemandian, maka ikatan tali yang ada pada rahang, kedua tangan, dan kedua jempol mayit semuanya dilepaskan. Setelah itu, kemudian bajunya dilepaskan. Kalau memang sulit untuk melepaskan dengan cara biasa, maka dengan menggunakan gunting. Begitu juga celana mayit dilepaskan dengan kondisi mayit masih dalam keadaan tertutup kain. Dalam memandikan mayit dengan cara batas mencukupi ini, cukup dengan menggunakan 1 kali guyuran saja ke seluruh tubuh mayit. Kemudian hal-hal yang perlu dilakukan adalah setelah melepas baju dan celana mayit, kemudian yang harus dilakukan adalah menghilangkan najis yang ada pada tubuh mayit, mengguyurkan air secara merata ke seluruh tubuh mayit. Catatan penting: beberapa anggota yang tidak boleh dilalaikan dalam membasuh ketika memandikan. Yang pertama, lubang kemaluan perempuan, yaitu yang terkatup ketika berdiri khusus bagi perempuan yang sudah tidak perawan lagi, harus terkena basuhan air sampai pada tempat yang terbuka ketika jongkok. Yang kedua, lubang dubur, yaitu tempat terkatup ketika berdiri. Dan yang ketiga, sela-sela kulup atau kuncup dari kelamin laki-laki yang belum dikhitan. Yang keempat, lipatan-lipatan pada anggota badan seperti telinga. Yang kelima, menghilangkan sesuatu yang menempel pada anggota mayit yang bisa mencegah sampainya air, seperti solasi, cat, dan lain sebagainya.
Ketika mengguyurkan air, maka yang bertugas memandikan berniat memandikan mayit, yaitu dengan bacaan nawaitul ghusla an hadzal mayyit. Niat saya memandikan mayit ini. Jika terdapat najis yang sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dihilangkan, seperti najis yang berada di bawah kuncup mayit, maka menurut Imam Ar-Romli, mayit tidak usah disolati. Namun menurut Imam Ibnu Hajar tetap disolati dengan bertayamum sebagai ganti dari anggota yang tidak bisa dibasuh itu, dan hukum najisnya dimakfu atau dimaafkan. عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود